akan belajar tentang kisah yang ketiga tentang iman ini. Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang kerasukan setan. Ya, tadi penyakit ya, sekarang kerasukan setan. Kita baca Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28 ya. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lanjut. Ya, lanjut sampai ayat yang ke-28. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak, patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Rema-rema yang jatuh dari tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar, imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, ini cerita mengenai seorang wanita perempuan di Kanaan. Artinya wanita ini bukan orang Israel ya, dia bangsa Kanaan ya. Nah, ia punya seorang anak yang kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, anakku kerasukan setan, tolong saya. Anakku akan mati kalau engkau tidak menyembuhkan anakku." Tapi Yesus mencoba imannya. Yesus mengatakan bahwa aku datang hanya kepada orang Israel, bukan kepada orang yang di luar Israel. Tapi wanita ini mendesak, "Guru, tolong saya." Yesus mengatakan bahwa tidak patut bagiku memberikan sisa-sisa makananku kepada orang yang bukan Israel. Tapi wanita ini ngotot terus, tidak apa-apa, anjing pun bisa makan dari sisa-sisa dari makanan itu ya. Jadi wanita ini sudah dihina, sudah ditolak, tapi dia ngotot dan percaya. Dia terus teriak. Murid-murid Yesus mengusir dia, pergi, jangan ganggu Yesus, pergi sana, bikin ribut aja kamu. Dia tidak peduli, dia terus teriak, "Guru, selamatkan anakku, aku percaya bahwa engkau akan menyembuhkan anakku." Dan akhirnya Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Hai ibu, imanmu sangat besar, jadilah menurut kehendak." Maka seketika itu juga anaknya yang kerasukan setan menjadi sembuh. Ini artinya kita harus memiliki iman yang tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan di sekitar kita. Dan kalau Bapak Ibu kita mengalami masalah, jangan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun. Tapi kita tetap memiliki keyakinan iman bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan menolong kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan menguji kita. Tuhan kadang-kadang akan menolong kita. Dia melihat sejauh mana iman kita untuk mempercayai Dia. Kadang-kadang Tuhan, kita sudah berdoa bukan tambah sembuh, tambah sakit. Kadang-kadang Tuhan menguji kita sejauh mana kita tetap mempercayai Dia. Orang yang punya iman, dia tetap ngotot untuk percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, Bapak Ibu. Permohonan doa yang berdasarkan iman akan mendatangkanmu mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis, tapi kalau tidak dengan keyakinan, maka doamu tidak menjadi mujizat ya. Tapi kalau kita berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, maka mujizat akan terjadi. Karena kita mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besarku kuasanya. Itu tadi ya, doa orang benar bila dengan yakin atau bila dengan iman, maka besar kuasanya.
Kalau berdua tidak ada iman, ya kuasanya nggak ada. Makanya kalau berdua, yakin aja, doakan aja. Mau terima nggak terima Tuhan, ya itu urusan Tuhan. Penting kita sudah doakan. Saya yakin saya sembuh, saya yakin saya akan dipulihkan. Titik. Jangan berdoanya begini ya, udah sakit doa-doa aja ya, coba-coba aja ya. Kalau sembuh sembuh, kalau tidak sembuh ya mau bilang apa. Itu bukan, itu namanya doa dengan penuh keraguan ya, bukan dengan iman. Kayak belajar bikin jajan. Coba-coba dulu, jadi enggak ini ya, penting coba-coba. Doakan aja ya, urusan sembuh dengan sembuh itu urusan Tuhan. Dan yang kita lakukan adalah kita yakini aja Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Tuhan melihat iman kita, maka Tuhan mengatakan bahwa ini imannya luar biasa, ini saya harus menunjukkan mujizat dalam kehidupannya. Nah, jadi itu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat dan terakhir, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ada seorang buta pengemis yang bernama Bartimeus, seorang yang lumpuh disembuhkan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika itu Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Yesus terlalu kecil ya. Kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu bergembira. Dia memanggil engkau. Dia menanggalkan jubahnya. Dia segera berdiri dan melakukan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat dia, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke, ini cerita yang terakhir tentang Bartimeus. Bartimeus ini orang yang pengemis ya, karena dia buta dan juga lumpuh. Jadi sangat sadis sekali nasibnya ya. Dia buta, kalau buta masih berjalan masih lumayan keliling ya. Ini sudah buta, terus lumpuh, kemudian dia tuh sejak lahir memang sudah seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di situ, dia nggak lihat, tapi dia hanya dengar bahwa Yesus lewat. Dia teriak, Rabuni. Rabuni dalam bahasa apa ini satu guru gitu. Kalau bahasa Israel itu Rabuni. Rabuni, Rabuni, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Murid-muridnya larang dia, stop, jangan teriak-teriak, bikin ribut, jangan ganggu guru katanya. Tapi makin kencang dia berteriak lagi, Rabuni, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Yesus pura-pura tidak dengar gitu. Dia tahu sebenarnya dia mau menguji sejauh mana kesungguh-sungguhan dari Bartimeus. Dia terus teriak, tidak ada habis-habisnya. Dia teriak, tolong saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Murid-muridnya bilang, diam kamu, diam, jangan ganggu. Teriak lagi dia. Hanya Yesus ketemu dia dan berkata, apa yang harus aku lakukan kepadamu? Sebenarnya Yesus sudah tahu ya, dia mau sembuh. Yesus mau melihat kejujurannya. Apa yang harus aku lakukan kepadamu? Aku ingin supaya aku bisa melihat dan berjalan. Saya percaya orang tuanya mungkin sejak kecil pasti sudah berusaha ya, pasti berobat kemana-mana, ke sana sini, tapi mungkin belum terjadi kesembuhan. Tapi Bartimeus ini yakin sekali ya, bahwa walaupun dia nggak lihat Yesus seperti apa, dia dengar aja bahwa Yesus sedang lewat. Dia yakin sekali kalau dia ketemu Yesus pasti dia bisa sembuh. Makanya ketika orang bilang dia diam, melarang dia tidak peduli, dia tambah teriak karena dia tahu bahwa Yesus pasti menyembuhkan dia. Akhirnya Yesus mengatakan bahwa jadilah menurut imanmu, engkau akan sembuh. Maka melihatlah Bartimeus ya,
Berjalanlah Bartimeus, dia langsung buang baju pengemisnya, dia lempar baju pengemis. Kali Israel itu ada baju pengemis. Kalau orang pengemis pakai baju khusus. Dia ambil, buka bajunya, dia lempar baju pengemisnya, dia ganti baju yang baru. Dia bilang, aku tidak lagi jadi pengemis, aku sekarang sudah menjadi orang yang berbeda, Bapak Ibu. Dia buka bajunya, dia buang jubahnya, kata Alkitab ya. Dia pakai baju yang baru dan dia ikut Tuhan. Baju ini berbicara mengenai kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau supaya bukan hanya kita disembuhkan, tapi kita membuang hidup kita yang lama dan kita mengenakan kehidupan yang baru. Karena ada banyak orang itu yang datang ingin sembuh aja, kalau sudah sembuh kumat lagi. Banyak gitu, doa dulu ya, saya lagi sakit jadi sembuh dulu. Kalau lagi sakit nangis dia, Tuhan tolong saya, ini nangis, air mata berlinang, air hidung pun berlinang semua. Tapi kalau udah sembuh menghilang lagi dia, entah kemana. Tuhan kasih lagi sakit, datang lagi, oh nangis saya, ampun tobat. Dikasih sembuh, hilang lagi dia. Dia main-main, Bapak Ibu. Orang yang main-main ini, ya kalau dikasih 2 kali 3 kali kesempatan itu anugerah. Jangan Tuhan marah 2 kali 3 kali, kayaknya nggak bisa dibinasakan aja. Jadi Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh janji sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, kalau Tuhan telah melakukan mujizat dalam kehidupan, kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama dan kita harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan hidup ini. Karena ada banyak orang berpikir, ya Tuhan kan banyak sabar. Nanti saya tobat lagi, saya kumat lagi nggak apa-apa. Habis itu saya bertobat lagi, saya kumat lagi nggak apa-apa. Dia masih panjang sabar. Ya memang Tuhan itu panjang sabar, tapi Dia Tuhan yang adil. Ya, Dia penuh pengampunan, tapi Dia Tuhan yang adil. Ya, sama dengan kalau Bapak Ibu melanggar aturan lalu lintas, datang ke polisi, ya selamat pagi, Anda telah melanggar. Mana surat-suratnya? Oh ternyata SIM tidak ada. Maaf Bu, Pak, SIM-nya tidak ada. Anda harus ditilang. Banyak alasan kita. Oh soalnya begini, saya lupa lagi itu SIM saya itu. Saya lupa, sebanyak-banyaknya alasan kita. Ya sorry. Walaupun kita tetangga mungkin, jadi kadang ada polisi yang kita tetangga, tetapi saya harus adil, ya. Anda harus ditilang. Ada cerita yang viral, ada suami polisi bisa tilang istrinya, itu luar biasa. Ya. Jadi suami lagi lalu istrinya melanggar tidak pakai helm. Dia pikir ini suami masa dia mau tilang saya, katanya. Tapi polisi bilang, Mas istriku, walaupun kamu istri, tetapi kamu melanggar, kamu harus ditilang. Nah, dia bilang, wah masa tilang istri sendiri, nanti kamu di rumah dulu ya. Tapi polisi ini tetap menegakkan aturan. Itu polisi yang hebat. Kalau banyak polisi sekarang nggak mungkin, Bapak Ibu. Dia lihat aja udah kenal, oh ya jalan aja. Pada orang lain yang dia kenal dia tilang, orang yang dikenal disuruh lewat. Sebenarnya nggak boleh kan, semua orang salah harus ditilang. Ya, ada polisi yang hebat ya. Sampai istrinya, adiknya sendiri dia tetap tilang. Itu polisi yang adil. Tuhan seperti itu. Tuhan itu adil. Kalau kita salah dia pasti menghukum kita. Ya, kalau kita sudah sidang, kita sudah bayar, ini sudah diampuni ya, kita akan diampuni. Ya, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan telah menolong kita, marilah kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kita hidup diubahkan oleh Tuhan supaya mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oke, demikian mungkin renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Ya, saya rindu sekali Bapak Ibu dengan 4 cerita ini. Bapak Ibu bisa mengambil hikmat dari cerita ini. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dengan penyakitmu, sedang bergumul dengan masalahmu, mungkin masalahmu tidak ada lagi jalan keluar, sudah istilahnya jalan buntu, dan tidak bisa lagi ditolong, tidak ada jalan keluar apa-apa. Bagi Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Bagi manusia, oh sudah buntu. Ya, bukan nomor buntu ya. Sudah buntunya, nggak ada lagi jalan keluar. Tapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa dan hilang harapan, karena Tuhan punya jutaan cara untuk menolong kita. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang lebih besar daripada penyakit kita. Dia Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dia Tuhan yang lebih besar daripada persoalan kita. Jadi kita nggak boleh takut menghadapi hidup ini,
Karena bersama dengan Tuhan, kata Alkitab, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ya, Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, bagiku tidak ada yang mustahil. Itu mujizat Bapak Ibu ya. Nah, kalau engkau sedang bergumul, sedang mendoakan sesuatu dan kayaknya tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi kemampuan untuk melewatinya, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan mendatangkan mujizat demi mujizat yang besar dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Ketika Bapak Ibu mengimani kuasa Tuhan, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidupmu. Karena hanya iman yang bisa mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada